Hai semua, ketemu lagi dengan aku Momi Ayu. Di video kali ini aku akan membahas tentang tutorial cara menggunakan Google Classroom sebagai pengajar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Karena panjangnya durasi, maka video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Di bagian yang pertama ini kita akan bahas Google Classroom di bagian forum. Ini adalah bagian yang terpenting. Dan untuk mengetahui cara mengunduh aplikasi Google Classroom di HP, silahkan lihat link video di atas. Kita lihat yang ada di pojok kanan bawah, ada tanda plus di sini. Silahkan tap. Maka di sini ada pilihan buat kelas, gabung ke kelas. Karena kita sebagai pengajar, maka kita pilih buat kelas. Di bagian buat kelas ini, kita isikan kelas yang mau kita buat. Saya tandai juga apa yang mau saya ajarkan karena ini nanti tampil di banner kelas. Bagian ini juga akan tampil di banner kelas, maka silakan isikan sesuai kebutuhan. Saya biasanya mengisi dengan semester. Ruang ini saya isikan sesuai jumlah kelas yang saya ajar, maka ini karena ini kelas yang pertama saya isikan angka 1. Mata pelajaran kita isikan sesuai dengan apa yang kita ajarkan di kelas ini. Kalau sudah terisi semua, kita tap buat yang ada di pojok kanan atas. Tunggu beberapa saat untuk bisa terbentuknya kelas kita. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Di tampilan forum di pojok kanan atas ada gambar gerigi. Disitulah tempat kita menyetel bentuk kelas kita ini akan seperti apa. Kita tap. Maka ada tampilan setelan kelas tentang ini tadi yang sudah kita isikan. Scroll ke bawah, itu ada umum. Kita bahas yang pertama, setelan undangan siswa. Setelan undangan siswa ini adalah tentang kode kelas. Kode kelas yang sudah dibuat oleh Google Classroom yang mau kita bagikan ke siswa. Kode kelas ini bisa kita nonaktifkan kode undangan ketika semua siswa sudah input ke kelas kita dan kita tidak menginginkan ada siswa yang lain masuk ke kelas ini. Atau kita bisa mereset atau mengganti kode undangan kelas kita. Berikutnya adalah link undangan. Link undangan ini kita bisa membagikan melalui WA grup kelas kah, atau bisa juga dengan SMS atau dengan email dan lain sebagainya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita tinggal tap untuk mengirimkan link kita. Kemudian yang berikutnya, setelan forum. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Karena setelan forum itu ada 3 macam. Ada 3 setelan yang kita bisa pergunakan di kelas kita. Yang pertama adalah siswa dapat memposting dan memberi komentar. Ketika setelan forum siswa dapat memposting dan memberikan komentar, maka siswa bisa memposting maupun memberikan komentar di forum kelas yang kita berikan, atau kita bisa mengubahnya. Siswa hanya dapat memberi komentar. Ketika siswa hanya dapat memberi komentar, maka siswa hanya bisa memberikan komentar. Siswa tidak bisa mengirimkan lampiran yang berupa
file, foto, PDF, dan lain sebagainya. Siswa hanya bisa mengadakan obrolan dengan guru dan siswa lainnya. Yang berikutnya, kita bisa juga mengelola kelas kita menjadi hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Maka siswa hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan balasan maupun memposting sesuatu. Jadi ini yang perlu kita sangat perhatikan ketika kita mengelola kelas. Kita mau kelas kita seperti apa atau mau kelas kita bagaimana, itu ada di sini. Kemudian tugas kelas di forum. Ada 3 pilihan tugas kelas di forum. Tugas kelas di forum maksudnya apa yang kita posting di tugas kelas itu bisa kita tampilkan di forum. Atau kita bisa mengatur apa yang terposting di tugas kelas tidak perlu terposting di forum. Jadi tugas kelas di forum itu pilihannya bisa tampilkan lampiran dan detail. Ketika kita memposting segala sesuatu di tugas kelas, maka di forum juga ada, tampilannya juga terposting di forum. Yang kedua, tampilan notifikasi yang dipadatkan. Maksudnya kita memposting di tugas kelas, maka notifikasi juga ada di forum tapi tidak detail, tidak seperti yang tadi. Tampilannya hanya bagian-bagian utama saja. Kemudian bisa juga kita sembunyikan notifikasi. Apa yang kita posting di tugas kelas tidak akan muncul di forum, bagian forum kelas. Ketika kita menginginkan seperti ini, maka kita pilih yang sembunyikan notifikasi. Setelah kita pilih semua apa yang kita inginkan di kelas kita, kemudian kita tap simpan di pojok kanan atas, maka kita bisa langsung bekerja dengan kelas kita. Kita masuk yang pertama ya, kita kelola forum kita. Di forum ini kita bisa ngobrol dengan siswa, kita bisa memberikan pengumuman, kita bisa memberikan pemberitahuan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tempat di mana kita bisa chattingan dengan siswa. Tapi dengan syaratnya tadi, kalau memang siswa bisa balas ya anak-anak bisa membalas apa yang kita chattingkan, atau kalau kita menginginkan anak-anak tidak membalas postingan kita di forum ini ya anak-anak tidak bisa membalas postingan kita. Misalkan kita sapa anak-anak, kita bisa langsung posting dengan metap yang ada tanda segitiga itu. Kalau misalkan kita tidak ingin memposting pada saat kita membuat ini, kita bisa menjadwalkan. Kita bisa jadwalkan sesuai dengan jadwal kita mengajar misalkan. Atau juga kita bisa hanya simpan di draft. Kita hanya simpan, belum persiapkan untuk kita jadwalkan maupun posting. Postingan ini juga bisa kita hapus. Ini ada hapus draft. Ini adalah kalau kita tidak menginginkan menyimpan maupun menjadwalkan, maka kita bisa hapus draft ini. Atau kita bisa juga mengirimkannya ke Google atau kita kirimkan melalui email ya. Kemudian postingan ini juga bisa kita tautkan dengan beberapa lampiran. Bisa dari Google Drive, link, file, atau ambil foto kah, atau rekam video kah, atau buat PDF. Ketika kita ingin menjadwalkan, kita tinggal tap di pojok titik 3. Kemudian kita pilih jadwalkan. Untuk jadwalkan untuk ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau semisal kita mengajarnya masih beberapa hari ke depan, silakan diubah tanggalnya. Seperti ini caranya. Kita tinggal
geser aja, kemudian tap OK. Jam juga bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah selesai kita jadwalkan, kita tap jadwalkan. Maka postingan kita ini terjadwalkan, tersimpan di sini. Pengumuman tersimpan 1. Nih, tidak tampil di layar tapi tertulis pengumuman tersimpan. Kita bisa menggunakan kembali postingan yang sudah pernah kita buat di kelas kita. Caranya adalah kita tap tanda panah yang berputar. Kemudian kita ambil dari kelas mana postingan yang mau kita bagikan itu. Misalkan saya ambil dari kelas 8A. Kita tinggal tap postingan yang kita ambil. Setelah diedit, kita bisa langsung posting ke banyak kelas. Ketika postingan ulang kita jadwalkan, maka ini hanya bisa digunakan untuk satu kelas saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa di bagian forum inilah tempat pertama yang harus kita perhatikan ketika kita membentuk kelas di Google Classroom. Demikianlah cara membuat kelas di Google Classroom bagian forum. Untuk cara membuat tugas kelas dan anggota kelas, silahkan lihat link video di atas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.